Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya dan selamat datang di Bisa Jadi Podcast. Spesial sekali malam hari ini kita akan bincang-bincang bersama Pak Ustadz Milan. Ya. Al-Faqih ya. Selamat datang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan malam hari ini kita mau ngobrolin soal ini sih Pak Ustadz. Malu bertanya sesat bergaul Pak Ustadz. Karena kan akhir-akhir ini banyak orang-orang yang udah sudah salah langkah gitu Pak Ustadz untuk bergaul. Banyak yang kemarin baru-baru ada yang tawuran lagi anak-anak muda gitu Pak Ustadz. Okay. Itu sih ya. Bagaimana? Dan juga ada teman-teman yang udah siap bertanya juga nih Pak Ustadz. Ada Monif dari Kepala Ketua Lorong dari Cadi ya. Perwakilan anak muda. Perwakilan anak muda siap. Ada Ibu PKK dari Lorong Tunggala dan juga ada Ompi nih. Tadi ya. Owner. Owner gak sih? Yang punya. Yang punya ya. Nah, kalau saya sendiri host magang sini Pak Ustadz, saya Gino, salam kenal Pak Ustadz. Iya, salam kenal. Saya juga narasumber magang. Dia sangat rendah lagi ya. Begitu memang Ustaz. Iya. Pak Ustadz, kalau bergaul menurutnya Pak Ustadz gimana sih Pak Ustadz? Yang benar dan baik itu seperti apa sih Pak Ustadz? Simple, kalau menurut saya. Tapi sebelumnya saya salam dulu. Boleh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait pertanyaan yang pertama tadi, bergaul itu seperti apa sih yang sebenarnya yang sebaik-baiknya bergaul? Menurut saya simple bergaul itu. Bergaul yang baik adalah bergaul yang dapat mendatangkan efek kebaikan, bukan sebaliknya. Dapat mendatangkan dampak keburukan. Betul. Simple kan? Cuman kalau kita mau jabarkan, ini akan jauh lebih dalam terkait masalah bagaimana pergaulan itu yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, apalagi dewasa ini di tengah-tengah masyarakat kita ya. Di zaman modern saat ini, digitalisasi saat ini, kemudian berkembangnya media-media, terutama media sosial, ya kan, yang membuat orang banyak salah bergaul. Jadi simple saja, kalau bergaul yang baik itu adalah segala sesuatu interaksi hubungan yang dapat mendatangkan kebaikan. Bukan sebaliknya keburukan. Ya, awal-awal sudah adem ya. Ya, mungkin dari AC. AC. Oh iya, aduh. Iya. Dari Ompi, Windy. Sorry. Ada yang bertanya mungkin. Ya kayak kita kan sebagai anak muda nih, perlukah kita banyak bergaul, banyak berteman? Baik. Perlukah kita banyak berteman atau bergaul? Perlu. Kalau hanya sekedar itu pertanyaannya, saya katakan perlu. Karena kenapa? Di sini kita sifatnya adalah umum sosial ya. Jadi saya menjelaskan dari kacamata sosial. Ya. Cuman tidak ada salahnya kita hubungkan dengan beberapa dalil-dalil yang ada. Kan kita sini muslim kan? Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya sedikit kita hubungkan. Jadi sangat perlu dan sangat penting bergaul. Bergaul yang banyak, bergaul yang luas itu sangat penting. Kenapa? Dengan pergaulan, dengan menyambung ukhuwah, silaturahim kepada sesama manusia, makhluk, maka akan menambah rezeki kita. Bertambahnya pergaulan kita, makin luasnya pertemanan kita, maka akan makin luas pula ladang rezeki kita atau peluang daripada rezeki kita untuk kemudian kita bisa manfaatkan di dalam kehidupan ini. Jadi sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting. Cuman sekali lagi di dalam bergaul itu tetap ada batasan-batasan, ada koridor yang harus kita taati, yang harus kita tetap berada di atasnya di jalan tersebut, kemudian tidak menjadikan kita tersesat dalam pergaulan itu sendiri. Jadi kembali kepada definisi tadi, pergaulan yang baik adalah yang dapat mendatangkan kebaikan, bukan sebaliknya malah keburukan. Nah, kalau bergaul luas silahkan. Tafadholi, boleh. Tapi Ustaz, kalau cewek sama cowok bergaul, maksudnya teman, bersahabat itu bisa kah? Ya. Melibatkan perasaan Iya. Beda lagi. Tapi kalau maksudnya konteks itu juga bisa. Iya. Soal perasaan juga. Di dunia ini ketika semua makhluk hidup dalam artian manusia, hanya laki-laki, betapa kacaunya dunia ini. Setuju lagi tuh Pak Ustaz. Iya. Maka tidak bisa dipungkiri akan terjadi yang namanya kaum Nabi Lut. Ya kan, sesama jenis.
Oleh karena itu Allah tahu, makanya Allah ciptakan dua, laki-laki dan perempuan, yang kemudian mereka boleh saling ta'arufu, saling kenal, mengenal, berteman, bergaul dan seterusnya. Cuman ada batasan-batasan. Secara sosial pun ada norma-norma, etika-etika yang harus kita pahami, yang harus kita taati dalam bergaul itu. Antara laki-laki dan perempuan silahkan boleh-boleh saja bergaul. Cuman harus menaati norma-norma yang berlaku pada suatu wilayah. Contoh kita wilayah katakanlah Kendari, Sulawesi Tenggara, yang memiliki norma-norma yang saya pikir sangat-sangat erat dengan kaitannya dengan etika dan akhlak di dalam pergaulan itu sendiri kan. Jadi boleh bergaul dengan sesama jenis maupun di luar jenis kita dalam artian laki-laki dan perempuan tadi. Cuman posisikan dia ini temankah, dia ini istrikah? Nah ini temankah atau istri? Kalau teman perlakukan dia selayaknya teman. Kalau istri perlakukan dia selayaknya istri. Tidak perlu terlalu dijabarkan. Kita semua sudah dewasa, sudah paham. Bagaimana cara kita sebagai orang tua melakukan apa? Salah satunya mentreatment anak agar pergaulannya tidak salah. Itu saya mungkin Ustaz. Mohon maaf agak terbata-bata karena masih kita pertanyaan. Mohon maaf agak terbata-bata, saya agak kurang mengerti. Silakan Ustaz. Iya. Tafadhol. Baik, terkait masalah orang tua dan anak tadi, dari sisi anaknya dulu, yang hari ini dengan gadget, dengan media sosial yang ada di dalamnya, kemudian menjadikan perjalanan hidupnya atau pergaulannya itu menjadi salah. Ya kembali lagi, bahwasanya setiap fasilitas yang ada pada hari ini di era zaman modern saat ini, ibarat dua mata pisau yang bisa tergantung dari pemakaiannya atau penggunaan pemanfaatannya. Ketika kita gunakan sesuai dengan pemanfaatan yang memang benar untuk sebagai manfaat, untuk kemudian kita bisa menghasilkan uang salah satunya, untuk kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam hal informasi dan seterusnya, maka ini adalah suatu hal yang positif. Namun sebaliknya, ketika digunakan dalam hal-hal yang untuk berbuat keburukan, yang mendatangkan madorot atau keburukan bagi orang lain pula, maka ini juga kembali kepada sisi negatif daripada media tersebut. Tergantung dari sudut mana atau sisi mana kita mau menggunakan media tersebut. Maka sekali lagi, hidup itu pilihan. Nah, hidup adalah pilihan. Kita dibekali akal dan pikiran. Kita dijadikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Itulah kita dikatakan makhluk sosial. Maka manfaatkan setiap produk-produk sosial itu. Manfaatkan setiap apa yang ada di sekitar kita, baik itu makhluknya, manusianya, maupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian pilihan-pilihan yang mana harus kita lakukan, itu bergantung pada diri kita, hati nurani kita, bagaimana pola berpikir kita, lalu kemudian juga sangat berpengaruh dari mana kita kemudian mendapatkan satu pengetahuan dalam artian di mana kita menempa satu ilmu. Sehingga kita mampu berjalan dengan keilmuan pengetahuan yang kita miliki untuk memilih dan memilah apa yang ada di hadapan kita, negatifkah atau positif. Karena terkadang yang negatif sangat-sangat menawarkan yang namanya manisnya kehidupan. Sebaliknya yang positif terkadang menawarkan pahitnya suatu jalan kehidupan. Nah, seperti itu. Berarti memang tetap pilihan. Ya, tetap pilih. Pada pilihan kita. Terus kita sebagai orang tua tetap pada terbata-bata bicara. Kita pada pantauan, selalu kita memantau anak kita. Saya belum masuk pada orang tua, baru sisi anak tadi. Sorry. Baru sisi anaknya tadi. Bahwasanya pilihan. Nah, adapun kalau kita masuk pada sisi orang tua, ya tadi sudah dikatakan, sudah dijawab secara umumnya bahwa orang tua tetap harus memantau harus mengontrol. Ada fungsi kontrol di situ sebagai orang tua untuk kemudian melihat anaknya pergaulannya seperti apa. Nah, orang tua dalam memantau pergaulan anaknya seperti apa tentu akan bisa dilihat dari gerak-gerik dan ciri-ciri. Anak saya ini sudah menyimpang terlalu jauh kah? Atau seperti apa? Itu orang tua pasti punya feeling seperti itu. Orang lain saja bisa kita ada perasaan, ada feeling. Orang ini kayaknya kurang ini. Orang ini kayaknya begini dan begitu. Kan? Mustahil yang seorang yang anak yang tumbuh berasal dari darah kita sendiri, darah daging kita kalau kata orang tua, kemudian kita tidak memiliki suatu feeling perasaan kepada anak tersebut bahwasanya anak ini seperti apa. Nah, disinilah fungsi
perasaan itu, nilai-nilai daripada rasa dari seorang tua itu kemudian ia manfaatkan, ia olah, ia manfaatkan untuk kemudian memberikan satu edukasi kepada anaknya dengan segala kemampuan yang ia miliki. Cuman permasalahannya kita dapatkan juga di tengah masyarakat betapa banyak orang tua yang sudah mengupayakan itu. Mengusahakan itu, bahkan mungkin sampai ada orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, bahkan sampai mungkin memasukkan anaknya itu dengan terpaksa memasukkan anaknya ke rumah sakit jiwa karena sudah nggak bisa terkontrol lagi kan. Nah, namun si anaknya yang kemudian tidak mampu menerima atau tidak mau menerima. Nah, tadi kalau di awal masih ingat saya bilang, disitulah pentingnya dari mana kemudian anak tersebut dia mengambil satu pengetahuan. Suatu pengetahuan dalam artian pendidikannya di mana, kemudian bagaimana kemudian dia berkecimpung dalam satu lingkungan. Baikkah atau buruknya itu juga terletak pada kontrol daripada seorang orang tua. Seperti itu saya pikir. Tumbuh kembangnya anak juga tergantung dari circle-nya ya. Circle-nya betul. juga ya. Bagaimana, maaf lagi. Silakan. Bagaimana kalau orang tua bapak dan ibunya ini kerja dua-dua, Ustaz? Kurangnya waktu untuk mengawasi anaknya. Jadi seperti apa tuh, Ustaz, menurut Ustaz? Ketika seorang orang tua memutuskan untuk mencari nafkah dalam artian bekerja secara duniawi, maka konsekuensi yang harus ditanggung salah satunya itu. Itu yang tadi nih, resiko dan Resiko. Seharusnya di awal sudah difikirkan. Makanya komitmen dibutuhkan di sini. Makanya kalau mau pacaran jangan asal pacaran. Ya, silahkan pacaran. Cuman tolong arahkan hubungan Anda tersebut kan baik mau menikah. Namun jangan cuma hanya berpikir di pernikahannya, tapi di dalamnya nanti ada beberapa komitmen-komitmen yang harus disepakati di awal. Makanya saya sering katakan, awal kesuksesan seseorang itu untuk kemudian menjalani satu bahtera rumah tangga tergantung pada komitmen di awal mereka berjumpa. Nah, seperti itu. Ini sepele, namun tidak banyak orang yang mampu menjalankan. Sepele. Seperti itu, Ustaz, karena banyak kejadian-kejadian di masyarakat seperti itu. Orang tua dua-dua kerja, anak agak kasar terbengkalai. Ada juga orang mungkin yang memiliki banyak rezeki misalkan finansial sehingga menyewa seseorang untuk menjaga anak, dalam hal ini babysitter misalkan kan. Tapi ingat, tumbuh kembangnya seorang anak itu bukan pada ayah dan ibunya, tetapi pada pihak lain yang tidak ada hubungan darah dengan anak tersebut. Jadi jangan salahkan ketika kita tidak mengetahui latar belakang background daripada si babysitter ini, kemudian tumbuh kembangnya justru mengikuti si babysitternya. Karena kenapa? Orang tua hanya sibuk menafkahi. Kewajiban orang tua bukan hanya sekedar menafkahi, tetapi memberikan pendidikan yang layak serta perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya itu. Kalau pacaran tuh gimana tadi? Pacaran bisa tidak pacaran? Pacaran dalam pacaran? Sekarang? Iya, pacaran. Bisa? Apa tidak? Kalau pacaran begini, saya, kalau ditanya masalah pacaran ya tentu saya berbicara berdasarkan kacamata pengetahuan saya. Agama, Ustaz. Iya, tentu saya lebih banyak basicnya mengarah ke agama. Bagaimanapun saya mengkampanyekan tidak bolehnya pacaran itu di atas muka bumi ini, pacaran akan tetap ada dan tumbuh subur. Betul, Ustaz. Bagaimanapun saya kampanyekan, cuman kan posisi saya di mana? Ya kan? Posisi saya di mana? Masya Allah, Mas. Ya, saya tetap akan menyuarakan itu sekalipun dampaknya tidak kelihatan. Cuman nanti kan di hari kemudian akan ditanya, posisimu di mana? Kan gitu. Nah, jadi terkait masalah pacaran, oke, sekarang saya ingin bijaksanai masalah pacaran karena kenapa? Ini adalah sesuatu yang bukan mustahil juga sih, tetapi sangat-sangat sulit untuk diberantas di atas muka bumi ini. Yang namanya pacaran ini. Presiden mengingatkan terus. Ya, maka saya ingin memberikan satu treatment atau trik bagaimana kemudian pacaran itu. Pacaran secara Islam tidak ada. Yang ada ta'aruf. Ya, yang ada ta'aruf, perkenalan, kemudian terjadi satu komitmen nikah. Nah, namun kalau yang terjadi pacaran bolehkah? Tetap saya katakan tidak boleh. Tetapi bagi yang ingin tetap menjalani yang namanya pacaran itu, maka satu yang saya ingin sampaikan atau saya ingin berpesan, pertama, posisikan tadi. Dia itu pacarmu, bukan istrimu. Satu. Dia itu pacarmu, bukan istrimu. Maka jika kau benar-benar hargai dia sebagai pacarmu yang kemudian kelak akan kau jadikan istrimu, bagaimana caranya? Ini saya berbicara dari pihak laki-laki. Maka muliakan perempuan dengan tidak menyentuhnya.
Muliakan perempuan dengan tidak menyentuhnya. Telah banyak orang yang tersesat dalam pacaran yang mengatakan karena cinta dan kasih sayangnya sehingga dia memberikan Bukan segalanya. apapun, Ustaz. Tapi love language-nya dia physical touch, Ustaz. Wah. Oke, kalau kita bicara masalah Konteks fikih, lain mungkin. iya, physical touch. Psikologi mungkin. Ini pemahaman. Ini pemahaman. Physical touch itu pemahaman. Artinya harus dengan sentuhan. Iya, betul, Ustaz. Itu pemahaman. Dan ini masuk dalam pemahaman yang keliru. Maka cocok kalau yang bertanya panelis kita yang sebelah kanan ini yang sudah tepat ya. Ya. Karena itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang salah. Physical touch Iya, itu physical touch. pemahaman yang salah. Ya. Jadi pemahaman yang benar adalah ketika engkau memuliakan atau menghargai pacarmu yang kemudian kelak kau jadikan istrimu nanti, maka jangan pernah sentuh dia. Seperti itu. Sentuh dalam artian sentuhan fisik. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah pacaran ya, saya katakan seperti itu. Saya tidak mungkin mengatakan mengeluarkan semua dalil-dalil tentang haramnya pacaran, tidak mungkin. Iya, lah. betul. Seperti itu. Saya mau tanya karena kan bulan depan itu mau masuk 25. Bukan maksudnya umurnya sudah mau masuk 25. Kalau untuk perempuan itu sudah matang lah. Kayaknya ini bukan. Iya. Iya. Berarti fikih wanita. Terus kan berhubung dengan kayak bergaul. Saya pernah baca katanya kita bisa ketemu jodoh kalau dengan teman sepergaulan, Ya. teman kerja juga, mungkin teman nongkrong. Nah, bagaimana caranya supaya lebih ke minta nasihat sih sebenarnya. Nasihat dia sebagai Iya. Perdekat mungkin ya. Bukan berdekat, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa saya bisa temukan jodohku itu yang baik, yang tepat. Saya sarankan ke Windy, banyak-banyaklah bercermin. Ya, banyak-banyak bercermin. Cuman cermin yang saya maksudkan di sini bukan kaca, bukan handphone dan seterusnya. Tetapi banyak-banyaklah bercermin pada kitab yang diyakini oleh Windy. Karena di dalam kitab Windy dikatakan, mohon maaf, pezina, pasangannya pezina. Orang yang soleha, pasangannya orang yang soleh. Nah, itulah tempat kita bercermin. Maka untuk mendapatkan laki-laki yang soleh, soleha dulu. Ya. Kami laki-laki untuk mendapatkan yang soleha, soleh dulu. Ya. Gitu. Jangan sok-sok kan gitu. Tidak ada. Manusia bisa kita kelabui, Allah tidak bisa kita kelabui. Nah, seperti itu. Kan betapa banyak orang yang hari ini memframing dirinya. Ya. Memoles dirinya dengan casing yang sebaik-baiknya. Padahal isinya apa? Kosong. Ya kosong, bagus kalau kosong. Kalau isinya setan, ya casingnya malaikat, isinya setan, ini lebih bahaya lagi kan gitu. Betul. Iya, iya. Kan banyak orang apalagi hari ini banyak orang yang sok-sok jadi pahlawan, ya kan, mendekati, ajak makan dan seterusnya. Lalu kemudian ujung-ujungnya apa? Ya kan mengarahkan ke neraka. Nah hati-hati dengan framing-framing seperti ini. Ya. Nah seperti itu Windy. Jadi intinya adalah banyak-banyaklah bercermin, namun bercerminnya pada kitab yang diimani oleh Windy. Nah seperti itu. Muhasabah diri berarti ya. Muhasabah, introspeksi, evaluasi diri dan seterusnya. Seperti itu. Iya. Obi mungkin ada yang mau ditanyakan? Tapi yang Saya juga begini. Saya lihat dulu teksnya ini. Bagaimana ini pendapat Ustaznya? Kalau mengenai ini lebih baik teman sedikit tapi berkualitas daripada teman banyak tapi berkualitas. Tapi ini kan pendapat kan? Iya. Sering kita dengar. Tapi kita biasa kalau sedikit nanti dibilang gimana? Sombong. Ya, sombong. introvert. Introvert apa? So jaga image. Nah, terus kalau terlalu bergaul juga nanti bablasan. Iya. Nah sekarang ini yang pertanyaannya ini, bagaimana supaya kalau kita punya teman sedikit, kalau kita kecil kan, tapi kita tunjukkan sama orang bahwa memang teman sedikit tapi berkualitas itu gimana? Ya oke. Tidak kita pungkiri di tengah-tengah masyarakat kita atau di lapisan masyarakat kita memang ada orang-orang seperti itu. Ada orang yang circle-nya luas, Iya. ada yang skupnya kecil, lebih kecil kan? Karena mungkin ada beberapa latar belakang. Entah dia introvert kah, nah ataukah apa dan sejenisnya. Yang jelasnya tidak kita pungkiri kan ada memang. Nah, kalau kita bicara masalah secara umum dulu, pilihan. Iya. Manakah yang terbaik bergaul luas Atau tanpa kualitas atau yang lebih sedikit atau yang lebih kecil tapi dengan kualitas, maka di sini kita utamakan yang kualitas. Buat apa bergaul banyak tapi di dalamnya kosong, di dalamnya hanya kumpul kebo, Ya. tidak ada manfaat, Betul. ya kan?
Nah, kita bisa lihat seperti itu. Iya. Jadi, oke, tidak ada manfaat kan? Tidak ada manfaat. Ya. Ya. Maksud saya ingin menjelaskan. Maksudnya buat apa banyak, luas, tapi manfaat tidak ada, ya kan? Nah, berbeda kalau kita bicara yang ada manfaatnya, ya kan? Mending, nggak apa-apa. Biar sedikit, skupnya kecil, tapi manfaat ada. Kenapa? Manfaat yang ada yang kita dapatkan dalam pergaulan yang kecil tersebut akan kemudian nanti membuka manfaat-manfaat yang lain yang lebih luas. Sebaliknya, yang tadi yang luas kemudian tidak ada manfaat. Sebaliknya, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan kemudian akan menutup akses-akses daripada keburukan-keburukan tersebut. Menutup akses kebaikan dari keburukan-keburukan tersebut. Dari hanya banyak orang yang tidak sadar, yang hari ini masih bangga dengan pergaulannya yang luas, yang banyak dan seterusnya, banyak. Yang kemudian perhatikan bagi mereka yang bisa dikatakan sudah mencapai titik klimaks dari para pergaulan itu, sehingga sekarang apa? Justru mereka tidak bergaul lagi. Silakan perhatikan di sekitar kita. Sekarang menjadi tidak bergaul. Kalau dulu kita tahu bagaimana luasnya, besarnya pergaulannya. Hari ini apa? Karena dia sadar ternyata yang dulu dia bergaul bukan circle-circle yang baik. Sehingga hari ini dia lebih banyak menenangkan dan menyendiri. Beda dengan orang yang dulu mungkin hari ini justru ia mendapatkan circle yang lebih luas, didatangi oleh orang ataupun dibutuhkan oleh orang lain. Nah, itulah yang kalau kita berbicara antara kebaikan dan keburukan tadi, cuma banyak yang tidak paham. Jadi lebih baik sedikit teman tapi berkualitas daripada banyak namun mendatangkan hanya keburukan. Demikian. Kalau misalnya kita mau jadi orang yang maksudnya punya banyak relasi, punya banyak teman, gaul juga, tapi kita masih bisa tetap taat, itu bagaimana caranya, Ustaz? Bagaimana cara kita atau tips-tips kita kemudian bergaul dapat, taat dapat, kan seperti itu. Nah, pertama kembali kepada diri kita sendiri dulu. Kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita memproteksi diri kita sendiri, baik itu hati dan pikiran kita. Karena terkadang salah satu referensi terbaik di dalam mengambil satu pilihan keputusan di dalam hidup adalah hati nurani. Maka gunakan itu. Gunakan hati nurani itu. Cuman terkadang hati nurani ini menjadi samar, menjadi kabur. Lalu kemudian ketika hati nurani ini menjadi samar, menjadi kabur karena mungkin salah bergaul lah, atau pemikiran-pemikiran yang begitu berat, yang begitu banyak masuk ke dalam pemikiran kita. Lalu kemudian selanjutnya apa? Carilah teman yang baik, yang mampu memberikan satu masukan-masukan, ide-ide dan pemikiran yang positif. Maka karena ini pertanyaan ilmu, insya Allah saya juga jawab dengan ilmu. Jadi salah satunya adalah sudah tepat ketika bertanya kepada orang yang kita anggap itu mampu memberikan satu wejangan kepada kita, nasihat kepada kita untuk kemudian kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Saya pernah membaca sebuah buku dari karangan seorang penulis yang bernama Henry Manampiring. Judul bukunya ini tepat sekali, sekaligus yang bertanya juga. Judul bukunya The Alpha Girl Guide, Panduan Wanita Alpha. Iya, panduan wanita alfa. Di dalam buku di situ dikatakan ada satu quotes atau kutipan yang dikatakan bahwa if you ask question, you may look stupid, but if you never ask question, you may be stupid forever. Jadi bertanya, curhat, kalau bahasa kita sekarang. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan, mungkin kita terlihat bodoh. Tapi ketika kita tidak pernah mengajukan pertanyaan, mungkin kita akan bodoh selamanya. Maka bertanya, jangan diam. Nah, ketika tadi kita tidak bisa menggunakan hati nurani kita, cari orang yang bisa kita teman curhat, bertanya dan seterusnya. Dan sebagai muslimah juga, ini sejalan dengan Quran. Kita bisa cek nanti di Quran, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bahasa kita di sini, kalau kau tidak tahu bertanya kok. Silakan cek An-Nahl ayat 43, artinya itu. Kalau kau tidak tahu bertanya kok. Kalau bahasa yang lebih sistematisnya atau lebih ilmiahnya, bertanyalah kepada yang memiliki pengetahuan jika engkau tidak mengetahuinya. Salah kalau saya bilang kalau kau tidak tahu bertanya kok. Benar kan? Sinonim kan? Nah, seperti itu. Jadi ketika hati nurani tidak bisa kita gunakan, maka cari orang yang bisa kita manfaatkan untuk bertanya. Kemudian bagaimana kita bisa bergaul dalam pergaulan kita tetap ada taat di dalamnya. Seperti itu. Tapi kalau bertanya juga Pak Ustadz, ada orang yang salah dulu baru dia mempertanyakan kesalahan ini salah atau tidak ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Tidak masalah dulu gitu. Maksudnya yang salah orangnya atau? Iya, orangnya. Orang yang
Tempat bertanya atau orang yang bertanya? Orang Maksudnya yang bertanya. kayak dia sudah lakukan kesalahan baru. Kesalahan, terus dia mempertanyakan apakah dia itu salah atau benar. Iya, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali kepada ketidakbersalahan atau dalam artian bertobat, memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Dan seburuk-buruk orang yang ketika dia bersalah, dia tertawa dalam kesalahannya tersebut, dalam artian bangga dengan kesalahannya tersebut. Tidak ada masalah. Salah iya. Siapa di antara kita yang tidak punya salah hari ini? Betul. Ya kan? Tidak ada kan? Semua kita punya salah. Cuma sebaik-baik kita adalah kita kembali untuk kemudian memperbaiki kesalahan yang ada tersebut. Tidak ada masalah. Ya. Tapi ada lagi. Jadi silakan. Oh, oke. Mungkin ini saja, Ustaz. Kalau menurut Ustaz, kira-kira hal-hal baik apa sih yang bisa kita dapat ketika kita bersilaturahmi dengan baik, Ustaz? Iya. Hal-hal positif ya yang bisa kita dapatkan ketika kita menyambung silaturahim atau bergaul dengan pergaulan yang luas dan banyak, namun tetap dengan kualitas. Betul. Ya. Itu. Tentu hal-hal yang pertama yang kita dapatkan adalah kemudahan dalam akses informasi. Ya. Yang kemudian pada endingnya dari informasi yang kita dapatkan dari kemudahan tadi itu kemudian bisa menghasilkan rezeki. Ini kan yang paling utama. Di mana-mana kita hidup, kita bermedia sosial, kita kemudian melakukan aktivitas apapun, selalu endingnya adalah kita mengharapkan mendapatkan rezeki finansial. Ya. Untuk apa? Bukan kita materi, ya, atau materialis, tetapi memang kebutuhan hidup ini salah satunya adalah finansial. Ya. Nah, cuman kita sebagai orang yang sehat dan orang yang berpikiran sehat, bagaimana kemudian finansial tersebut kita dapatkan dengan cara yang sehat pula? Lalu kemudian kita manfaatkan dengan cara yang sehat. Nah, seperti itulah kehidupan sosial yang sehat. Jadi salah satu di antara atau yang paling utama yang bisa kita dapatkan hasil daripada pergaulan yang luas dan berkualitas tersebut adalah rezeki yang melimpah dan berkah, insya Allah. Ya. Nah, seperti itu. Dari Om, Kemudian- ada yang mau disampaikan dari para finalis lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaan seperti langsung dipulkan. Iya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, silakan. Boleh, Pertanyaan boleh. penutup. Persoalan curhat. Sempat dibahas tadi soal curhat. Fenomena sekarang itu perempuan, ini kan konteksnya agama, Ustaz. Kadang perempuan itu curhat dengan lawan jenisnya, Ustaz. Karena mungkin pikir si laki-laki ini mampu menjadi pendengar yang baik buat dia, mampu mengayomi dia. Padahal itu tidak boleh dalam konteks agama, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Jadi tadi sebenarnya di awal kalau masih ingat ada beberapa kutipan-kutipan saya. Ya. Pernyataan saya yang mengatakan hari ini betapa banyak orang yang memframing dirinya sendiri. Bagus kalau terlihat dari luar bagus, di dalam kosong. Saya bilang tadi kan begitu. Masih mending kalau di luar terlihat bagus, di dalam setan. Iya, betul. Nah, hari ini itu fakta fenomena yang terjadi Ya. di tengah masyarakat. Betapa banyak orang yang terlihat. Mohon maaf, tidak menjamin orang yang setiap hari pakai peci surban, yang pakai Baju koko. gamis, lalu kemudian dikatakan orang ini pasti baik. Nah, Tidak, Ustaz. mana ada jaminannya? Betul. Sebaliknya, jangan dikira orang-orang yang berpakaian penampilan ahli neraka misalkan, kemudian dikatakan sudah pasti buruk. Ya, betul, Ustaz. Terlalu banyak dalil yang bisa kita keluarkan, cuma Ya. momennya bukan di sini. Betul. Nah, intinya di sini apa? Maka ketika terjadi fenomena-fenomena seperti ini, disinilah pemanfaatan daripada apa yang kita pahami atau apa yang kita ketahui. Ya. Artinya hasil daripada pergaulan kita selama ini harusnya mendatangkan manfaat. Ya. Maka untuk menghasilkan manfaat daripada pergaulan tersebut, maka carilah pergaulan yang berkualitas. Itulah tujuan tadi. Mending sedikit tapi berkualitas Ya. daripada banyak tidak bermanfaat. Ya. Karena kenapa? Dari situ kita bisa men-sharing, menyaring. Ya. Kita bisa menyaring daripada apa yang harus kita ambil, langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Jadi seperti itu tadi, betapa banyak berhati-hatilah karena memang zamannya hari ini. Betul. Zamannya hari ini. Nabi sudah peringatkan kita betapa banyak orang yang berbicara, Ya. kemudian dia tidak lebih paham daripada orang yang mendengarkan. Atau Betul. betapa banyak orang yang berbicara sementara dia sendiri tidak melakukan hal apa yang dia dia ucapkan tersebut. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Karena mungkin sudah cukup ya. Cukup. Para finalis karena luar biasa sekali malam hari ini kita sudah Sharing. sharing is caring, Ya. betul Pak. Dengan tema malu bertanya sesat bergaul ya. Ya. Iya, dan tadi udah ada beberapa masukan insight-insight juga dari Pak Ustadz. Ya. Dari soal silaturahmi, terkait hubungan orang tua dan anak, dan Ya. juga terkait
memilih circle yang baik akan mendatangkan hal-hal baik pula ya, Pak Ustadz ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.